Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pelataran. Persisnya di sini Patilasan Pasarean atau yang dinamakan Pangeran Muhammad Arifin. Tepatnya di Kelurahan Kegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Pak Raden Hasan, kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam rangka acara Pesona Budaya, rangkaiannya itu Napaktilas Jejak Leluhur. Kami ingin menelusuri sejarah yang berada di Kabupaten Cirebon khususnya dan Cirebon pada umumnya. Nah, kebetulan kami sudah berada di Patilasan Pasarean Pangeran Muhammad Arifin, persisnya di Kelurahan Kegunung. Bisa diceritakan sekelumit, Pak? Ya. Pangeran Pasarean adalah putra Sunan Gunung Jati. Oh, putra dari Sunan Gunung Jati. Yang berisi dari Tepasari. Tepasari itu dari kerajaan Majapahit. Beliau di sini ada di sini karena mulai ditugaskan untuk memberikan perbatasan dari mulai kaki Gunung Ciremai, yaitu Pandiracan, terus ke utara sampailah di sini. Di sini ketemu dengan banyak orang. Jadi Timbang, jadi Tambak. Di sini beliau duduk sambil lupa. Nggak apa-apa. Pemirsa, tadi sudah sedikit banyak diceritakan bahwa beliau Ki Gede Pasarean atau yang dinamakan Muhammad Arifin, yaitu putra dari Syekh Syarif Hidayatullah, istri dari Majapahit. Untuk lebih jelasnya gimana, Pak? Baik, pemirsa, dari berdasarkan naskah yang ada bahwasanya di sini adalah Petilasan Pangeran Pasarean atau dengan nama aslinya adalah Pangeran Muhammad Arifin. Beliau adalah putra Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dari istri Nyai Tepasan atau Nyai Tepasari dari Majapahit. Beliau memiliki adik yaitu Nyai Putri Bulung Ayu. Nah, kenapa beliau ada di sini pada saat ditugaskan untuk memberikan tapal batas dari wilayah Gunung Ciremai dengan Galuh, Pak. Jadi ini yang di Cipager ini merupakan tapal batas beliau antara Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Galuh.
Nah, di sini beliau banyak ketemu dengan para sesepuh dari gunung dan sekaligus mengembangkan syiar Islam. Demikian Pak Kadis. Kurang lebih bahwa bagaimana ada sebuah garis demarkasi pemisahan terkait tentang katakanlah sebuah pengaruh kekuasaan ya Pak ya. Nah, tapal batas. Nah, kebetulan Raja Galuh itu masih daerah Pasundan atau daerah Kuningan ke atas ya Pak ya. Majalengka, Garut ya Pak. Nah kebetulan untuk tapal batasnya itu digaris dari mulai di bawahnya Gunung Cermai, Kuningan sampai ke arah Cirebonnya di sini. Yaitu dulu katanya ada semacamnya bawa semacamnya ini senjata apa namanya, tombak apa golok dah, namanya cis itu apa itu tuh Pak? Tombak mengusut dengan satu meteran, tombak kecil Pak, itu dari besi atau dari kuningan, bukan dari perunggu, itu namanya cis, yang biasa sekarang itu dipergunakan untuk khutbah Jumat itu. Oh ya. Itu tongkat. Ya itu mungkin zaman dulu karena kesaktiannya itu bisa untuk buat garis ya Pak ya, sampai batas Sungai Cipager ya Pak. Bahkan karena penentang daripada beliau itu bukan dari orang-orang atau manusia-manusia yang ada di sini Pak, juga termasuk dari bangsa-bangsa Anggoin. Jin. Nah, maka beliau memiliki ajimat berupa kalacakra Pak. Nah, kalacakra yang pada akhirnya akan diritualkan setiap Rebawekasan. Itu nanti ditanam di Kali Cipager ini Pak ada. Kalau itu nanti kita, bentuknya seperti bagaimana Pak? Kayu Pak, cuma ada rajah Pak. Rajah itu semacam tulisan atau azimat yang dituliskan untuk menolak bala. Ketika beliau itu ditugaskan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati sebagai ayahnya untuk keterkait tentang tapal batas antara Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Islam Cirebon, beliau yang memberikan tapal batasnya dan bersinggahlah di Kelurahan Gegunung tersebut. Dulu namanya Gegunung itu apa itu cikal bakalnya Pak? Namanya Gunung aja Pak. Gegunung aja. Ya sudah dari dulu namanya Gegunung. Iya, dari sana ada gunung. Ada tanah gundukan. Ada gundukan, ada tinggi, mungkin diistilahkan Gegunungnya Pak. Nah setelah perannya sudah menyelesaikan batas wilayah tersebut, di daerah Demak itu terjadi bergejolak suksesi untuk keislaman, perebutan kekuasaan ya Pak. Maka dengan sendirinya ya Pangeran Paserean atau dikatakan Muhammad Arifin tersebut membantu hijrah ke Demak. Nah, dalam pergulatannya beliau terbunuh oleh pasukan Arya Jepang. Arya Penangsang. Maka dikuburkannya di Gunung Sembung. Ya. Ini tapak tilasnya. Di sini napak tilas atau katakan pasereannya. Ya, tempat dakwahnya dulu. Dakwahnya di sini. Pak Raden Hasan, di sini paserean tersebut dikuburkan apa saja benda-benda purbakalannya? Ini nggak ada. Benda-benda nggak ada. Yang ada konon katanya ada. Ada ini tadinya masih saya tahu hilang. Oh, hilang dengan sendirinya. Kalau itu sih apa namanya? Cis. Dia hilang sendirinya Pak. Hilang. Nah itu sih, itu kata Bapak katanya ada cakra Pak. Itu tadi mana bisa dilihat Pak? azimat yang berikan ada berupa raja. Raja itu tulisan ya yang fungsinya adalah untuk menolak bala, namanya Raja Kalacakra. Ini yang ditanam. Inilah peninggalan dari Pasarean. Pangeran Paserean Gegunung atau yang dinamakan Pangeran Muhammad Arifin berupa cakra. Raja Kalacakra yang fungsinya untuk mengantisipasi tolak bala yang sifatnya baik yang fisik maupun yang goib ya. Betul sekali, ini mungkin ampura nih, barangkali saya salah atau keliru.
kurang lebih katakanlah prototipenya seperti ini ya Pak ya. Prototipenya ini kalau yang aslinya sudah rapuh maka disalin lah ya Pak ya. Disalin. Nah kurang lebih begini Pak Raden Toto gimana? Nah, ini bahannya dari sirap. Sirap itu dikencang kayu jati, sirap ya. Jadi, Aslinya kalau ini kan ini juga sirap Pak sama. Ini juga sirap kencang. Nah, ini namanya raja. Raja itu tulisan yang berfungsi sebagai penolak bala, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa yang lain. Barangkali ini. Nah ini yang dituali pada saat ngirat nanti Rebo Bekasan akan ditanam di Air Kali Cipager seperti itu ya, Pak Hasan. iya. Nah, tulisannya seperti ini. Raja. Raja. Ini kan di dalam Al-Quran dan hadis sahih itu sendiri tidak tercera atau tidak dicantumkan adanya Rebo Bekasan, ada istilah itu sebuah kearifan lokal ya Pak ya. Kearifan lokal dari budaya Hindu ke Buddha, terusan ke Islam. Tapi bagaimana supaya kita tidak terlalu antipati sekali terhadap kearifan lokal itu, dibungkuslah untuk penyebaran agama Islam supaya ke arah yang lebih positif ya Pak ya. Entah itu kalau Sunan Bonang atau Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati itu sendiri pakai medianya media wayang dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan Pak? Ya betul. Mungkin kayak gini ya. Memang penyebaran Islam di Tanah Jawa, Nusantara ini antik ya, tidak memakai peperangan. Jadi mereka nilai-nilai luhur yang ada di Nusantara, agama-agama yang sudah ada. Jadi Islam datang ke Indonesia, di sini sudah ada agama, sudah ada budaya. Nah, nilai-nilai universal yang baik itu oleh kita memang di dalam Islam juga ada, namanya di dalam Hindu Buddha juga ada sedekah, ada kebaikan. Nah Islam itu ada hadir, karena Islam hadir itu ada. Terus cara sedekah seperti ini loh, menolak bala, diganti dengan ampang untuk Rebo Bekasan gitu, diganti. Nah, terus membaca syahadat, membaca nilai Islam. Nah karena bangsa Indonesia itu tidak mengenal huruf Arab, huruf apa, maka diganti dengan huruf Egon. Dulu kan pakai huruf Hana Caraka, makanya raja ini juga bentuknya huruf Hana Caraka, tidak merubah statusnya, tetapi maknanya ada di dalamnya adalah sebagai raja, karena Cakra ya seperti itu. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan Napaktilas Jejak Leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.